المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidzah, hadirin dan segenap jamaah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin Kompleks Chandra Bekasi yang dimuliakan Allah. Pada malam ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk memulai kajian yang sempat diistirahatkan selama PPKM kurang lebih 1,5 bulan ya, atau libur 3 kali pertemuan. Alhamdulillah situasi sudah membaik. Jakarta kata Wakil Gubernur udah zona hijau. Kata Satgas masih oranye, nggak tahu yang benar yang mana. Ya, tapi memang intinya di kampung udah mulai nggak ada berita orang kena sakit atau innalillahi rada kurang gitu. Nggak ada lah boleh dibilang. Kalau hampir 1,5 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu itu hampir tiap hari itu, hampir tiap hari. Ya tapi memang ya udah wayahnya, semua sudah wayah. Ya kita kalau dapat cobaan itu kan katanya kalau dikasih cobaan berarti suruh nyobain, maka cobainlah cobaan dengan bismillah gitu. Kalau kita dapat nikmat harus disyukuri, maka syukurilah nikmat dengan alhamdulillah. Hadirin, taklim kita sampai pada ayat ke-20 dari surah Al-Maidah, dan insyaallah kita baca sampai 26. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Kita baca 3 ayat dulu, tapi kita terjemahin nanti 6 atau 7 ayat. Wa idh qala Musa, dan ceritakanlah olehmu hai Nabi Muhammad, idh qala Musa, tatkala Nabi Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya, maksudnya Bani Israel. Ya qaumi, hai kaumku, udhkuru ni'matallah, ingatlah oleh kalian ni'matallahi, nikmat yang Allah berikan pada kalian. Makna suruh ingat itu maksudnya suruh syukur.
Karena orang yang mensyukuri nikmat berarti mengingat-ingat nikmat. Orang yang tidak ingat nikmat atau tidak syukur nikmat itu berarti menutup nikmat. Menutup nikmat itu maknanya kufur, begitu. Kalau ada seorang perempuan, istri, bilang, saya mah jadi istri situ nggak pernah seneng, hidupnya susah terus, pengen kayak istrinya orang-orang, lah nggak pernah seneng jadi 4 anak, gimana? Ya, berarti dia tidak mau menyebut-nyebut, nggak mau mengingat-ingat nikmat Allah. Gak pernah dibeliin apa-apa, cuman dikasih uang belanja. Kalau bukan karena saya yang bisa ngatur duit, saya gak kebeli baju, gak kebeli apa. Lah itu ya nikmat juga. Emang kadang-kadang kan ada laki-laki atau suami yang ya kurang romantis. Ya dia udah capek, gak punya waktu ngajak istrinya untuk hang out, apa ya istilahnya. Kalau bahasa sekarang apa namanya? Hangout. Ya mak, jalan-jalan ke mall, kemana, makan. Ada suami yang begitu. Ada suami yang istrinya tahu-tahu dibeliin gelang segede pelek beca. Kadang-kadang gitu. Tapi ada juga yang nggak pernah. Cuman gaji semua dikasih istri. Ntar kalau dapat rezeki lain dikasih. Gitu doang. Ngebeliin enggak lah, istrinya beli sendiri lah, nggak pernah dibeliin. Suami aja kreatif, beli terus dia pak gitu. Nah, bajunya banyak. Nah ini makna mengingati. Jadi kalau Nabi Musa berkata pada kaumnya, hai kaumku, maksudnya Bani Israel, udhkuru ni'matallah, ceritakanlah oleh kalian, maksudnya syukurilah oleh kalian. Sebab orang yang syukur itu pasti bercerita. Misalnya saya alhamdulillah kemarin dapat rezeki, kan cerita ya. Nah kadang-kadang cerita itu tidak pakai mulut, tapi cerita itu pakai perbuatan. Tahu-tahu ada orang ngasih uang kepada saudaranya, sama temennya, sama fakir miskin. Dia nggak ngomong habis dapat rezeki, tapi ngasih itu sudah bercerita bahwa dia punya rezeki, dapat rezeki dari Allah. Nah itulah. Lah kata Nabi Musa, uzkuru ni'matallahi alaikum. Hai Bani Israel, ceritakanlah, syukurilah nikmat Allah yang Allah berikan pada kalian. Idh ja'ala fikum anbiya'a, tatkala Allah memberikan kepada kalian banyaknya nabi. Saudara-saudara, para ulama sepakat satu kaum yang paling banyak dikasih nabi itu Bani Israel. Lah pernah Bani Israel itu sehari ngebunuh 1000 nabi. Berarti kan nabinya banyak banget ya. Pernah tuh dalam sehari membunuh 1000 nabi. Jadi nabi paling banyak itu pada Bani Israel. Gak tahu tuh orang Jawa dapat berapa nabi dulu. Sebelum Nabi Muhammad gitu ya. Wa ja'alakum muluka, dan Allah telah menjadikan kepada kalian atau memberikan pada kalian mulukan, banyaknya para raja. Artinya ya nabi yang punya raja atau raja yang memang tidak jadi nabi tapi berkuasa pada Bani Israel. Bani Israel banyak rajanya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan yang lain-lain. Ya. Tolut itu juga jadi raja. Ada yang mengartikan bahwa kalian dijadikan Allah jadi raja itu diartikan ay ahraran, yakni kalian merdeka. Ba'da an kuntum mamlukin fi aidil kibti, padahal sebelumnya kalian itu adalah budak. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang tidak jadi budak artinya merdeka, itu pada hakikatnya dia raja pada dirinya sendiri. Dia bisa ngatur, saya mau kemana. Dijajah kan gak enak, mau apa nggak enak.
ini makna merdeka atau makna muluk berkuasa pada diri sendiri secara umum. Dalam sudut pandang tasawuf nanti lain lagi. Sufi itu memandang orang terjajah itu tak selalu dalam arti dia dijajah oleh satu kekuatan di luar dia yang bernama manusia. Misalnya dijajah Belanda, dijajah oleh kerajaan lain. Itu kan namanya dijajah manusia. Kalau Sufi, karena memang fokus pembahasan mereka itu adalah hati, ruh, jiwa, nafsu, maka Sufi mengatakan orang itu manakala dia dijajah oleh nafsunya berarti dia tidak merdeka. Artinya dia budak, tapi budak dari apa tadi? Hawa nafsu. Makanya kalau ada orang berdoa, ya Allah bebaskan kami dari penjajahan, perbudakan, baik penjajahan manusia, penjajahan, perbudakan, kekuatan lain dari luar diri kami, termasuk penjajahan dan perbudakan dari diri sendiri. Diri sendiri maksudnya nafsu. Hadirin, ada orang yang diperbudak nafsu. Nafsu orang lain-lain, Pak, hobinya. Ada yang hobinya main game. Anak-anak kita itu kalau udah main game, waduh, bener nggak tuh kira-kiranya? Wah, dia nggak makan kuat. Ya tapi emang mungkin dunia sekarang mainannya game. Zaman kita dulu main bola. Lain lagi kan gitu kan? Zaman kita dulu masih muda, bukan game. Cuman dulu relatif sehat karena aktivitasnya kan gerak. Dulu saya ingat kalau pulang sekolah itu namanya masih SD, nggak kenal sembahyang dohor, bocah segitu. Pulang sekolah udah main, apa namanya, langsung main. Pulang-pulang habis maghrib, nggak makan nggak apa itu. Taunya temen udah nungguin main bola, main galasin, sama dulu di daerah Priuk banyak empang. Itu apa namanya? Kalau ikan dia kasih apa namanya dulu? Apa yang pokoknya suka, yang ikannya sampai pada kelengar-kelengar itu siapa namanya? Endrin. Dulu disebutnya endrin gitu. Wow, kalau udah main lupa, Pak. Nah, itu juga sama. Nah, kalau nanti lebih gede lagi, lebih tua lagi, itu nafsu kita lain-lain. Termasuk dijajah hawa nafsu. Mungkin kalau buat orang-orang seperti kita bukan lagi seperti anak muda yang bermain, ya, karena usianya bukan bermain. Kalau anak muda, anak-anak itu kan masa bermain. Kalau kita itu dijajah hawa nafsu kita mungkin satu. Nafsu kita menjajah kita untuk selalu pengen dihormati, gila hormat, nggak disapa marah, nggak diundang marah, hadir acara selamatan nggak suruh baca doa marah. Berarti dia budak, dia terjajah oleh hawa nafsu. Jadi tergantung maknanya apa. Wa atakum mulukan. Makanya kalau para sufi itu ya dalam tinjauan hati itu begitu. Nah, orang yang benar-benar merdeka itu ya orang yang dia tidak menjadi budak untuk siapa-siapa, termasuk untuk dirinya, kecuali dia hanya menjadi budak untuk Allah. Itu kalau kata sufi, anta abdun lima anta anhu ayisun wa hurrun lima anta anhu tami'un wa hurrun lima anta lahu ayisun. Anda akan menjadi budak ya kalau Anda masih berharap ya dari sesuatu selain Allah. Gitu saja. Ini makanya makna mulukan, sebagian ulama mengartikan, hai Bani Israel, kata Nabi Musa, kalian itu sudah dijadikan Allah memiliki raja pada diri kalian. Maksudnya Anda ini sudah
merdeka. Wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin, dan Allah telah memberikan kepada kalian ya pemberian yang belum pernah Allah berikan kepada yang lain, makhluk yang lain. Ayat ini kadang-kadang suka dijadikan legitimasi oleh orang Yahudi. Tuh kan benar, Quran aja bilang kalau kita ini orang Yahudi, Bani Israel, katanya satu entitas yang paling mulia. Itu Quran itu. Al-Maidah ayat berapa tadi? 20. Allah yang bilang kami ini katanya nabinya paling banyak. Oke, kalau itu betul. Kedua, Allah yang bilang bahwa kami ini jadi raja. Maksudnya Bani Israel banyak rajanya, tapi sama dia didistorsi, digeser artinya seakan-akan Bani Israel Yahudi harus berkuasa. Lah itu loh. Padahal yang dimaksud berkuasa di sini adalah berkuasa pada dirinya sendiri sehingga dia tidak dikontrol oleh apa tadi? Nafsunya. Kalau bicara raja itu, Pak, orang itu kata Nabi dalam hadis, mangkana lahu, ini bukan ya, mangkana lahu baitun, orang itu kalau udah punya rumah, walaupun rumahnya di Chandra Indah, bukan di Pondok Indah ya, tapi ini Chandra Indah bener ya ya, wa khadimun, dia punya orang yang melayaninya, ada yang ngebantuin, bahwa malik, dia raja udah. Jadi raja itu nggak perlu tinggi-tinggi kata Nabi, Pak. Di rumah ada yang melayani, di kantor ada yang bantuin, raja udah. Raja kan juga begitu, ada yang melayani, ada yang... ya udah, walaupun yang bantuin kita satu, yang melayani kita, staf kita di kantor satu, udah raja udah. Dan ada orang punya kantor, punya anak buah karyawan 5, udah raja udah. Tergantung bagaimana dia mengartikan arti raja. Nah, ini orang menjadi raja. Nah, dalam satu syairnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa raja itu adalah orang yang dia yang tak lagi berharap dikasih orang lain, udah raja. Hatinya qanaah, penuh neriman. Kata orang Jawa, neriman. Neriman itu apa ya? Tidak protes. Kalau dikasih apa Allah nggak protes. Dikasih takdirnya cuman segini, rizkinya dikasih Allah misalnya, maaf, akalnya cuman segitu. Emang Allah kasih akal itu lain-lain orang. Ada orang nangkepnya cepet, tek cepet. Saya sendiri kadang kalau lihat orang cerdas tuh kagum banget, Pak. Saya punya murid itu, saya kagum. Anak Bekasi, sekarang S2 di Jeddah, lagi ke Amerika. Dia ngaji masih 3 tahun. Dari Muhammadiyah, ya. Anak Muhammadiyah tapi ngajinya mah orang-orang NU, hafal Quran. Saya ngikuti betul dari 4 tahun lalu anak ini. Ya Allah. Sekolahnya SMA 1 Bekasi. Tapi emang kalau Allah kasih cerdas, itu kan sekolah SMA ya, nggak pesantren. Masuk Libya. Libya itu yang bahasa Arab semua. Masuk dia. Emang udah cerdas di sononya. Orang itu kalau udah cerdas mau sekolah di mana aja pinter emang. Iya. Terus bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, hidup dua-duanya, hafal Quran. Nah, tapi itulah Allah kasih dia begitu. Orang kalau nggak qanaah, kenapa bukan anak saya ya? Begitu kan gitu ya. Kenapa bukan saya yang cerdas begitu? Kita juga kalau nggak qanaah ngelihat rezeki, anak tetangga, anak temen, anak saudara, kerjanya gampang. Kalau tadi pinter, sekarang apa namanya? Kerjanya. Ya Allah, kalau ngelihat anakmu enak amat ya, masih sekolah, udah diminta kerja ke sono kemari. Ya, ditawarin gajinya lagi. Ya, bukan lagi 1 digit, baru mulai kerja dikasih 2 digit. Enak amat lo ya.
2 digit itu berapa sih Pak? 10 lebih gitu. Ya. Anak saya mah ya Allah kerja juga masih UMR. UMP 4, tanggal 4 udah apa namanya? Dia udah 10 atau berapa lah. Kalau orang hatinya qanaah, ya emang orang rizkinya lain, udah gitu aja udah. Orang itu cerdasnya lain. Fisik lain-lain juga. Ada yang dikasih Allah fisiknya gantengan, cakepan, putihan. Ada yang di bawahnya itu. Ya sudah. Kalau orang qanaah, kata Imam Syafi'i, idza ma kunta dza qalbin qanu'i anta atau fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau hatimu penuh dengan rasa menerima, maka kau sama seperti para raja dunia. Asik. Artinya ya hidupnya gembira. Maksudnya gitu. Karena para raja itu biasanya hidupnya apa namanya? Gembira, para raja umumnya. Ada juga raja yang pusing, COVID naik mulu. Ada juga. Nah, adapun ketika Allah mengatakan kepada Bani Israel, wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin, dan Allah memberikan kepada kalian apa yang tidak Allah berikan pada orang atau penduduk umat yang lain, maksudnya pada zamannya. Ai fi zamani dzalik. Jangan diartikan sampai kiamat. Nah, maunya orang Yahudi, itu ayat menunjukkan bahwa kami itu ras unggulan. Karena Yahudi merasa unggulan, Hitler marah. Jadi ceritanya gitu kan? Yahudi merasa mereka unggulan, akhirnya ya yang timbul apa namanya? Hitler marah. Nah, tapi paham yang kayak gini Pak, sekarang udah nggak bisa. Kita itu sudah mengenal yang namanya apa ya, hidup di mana orang sudah memiliki batas-batas negara, dan yang namanya kesukuan itu sudah mulai hilang. Orang nggak boleh merasa hebat karena dia maaf dari ras tertentu, ras Arab, ras Arya, ras Cina, ras apalah gitu ya, Auronesia lah atau apapun, karena tak ada yang lebih hebat. Yang membuat manusia lebih hebat itu ternyata akhlaknya, apa namanya? Akhlaknya, takwanya. Kalau pinter mah itu sar-ser aja. Orang Indonesia juga Pak, kalau sekolah semua juga pada pinter sebenarnya gitu. Hanya karena kita sekarang secara ekonomi belum mapan, maka penduduknya banyakan, maka ya otomatis kan pendidikan belum merata. Tapi kalau udah mulai sekolah semua, otomatis maju semua. Dan itu kan Allah kasih yang kayak begini tergantung Allah, ya syukuri saja. Tapi kita tidak boleh merasa paling hebat. Ya. Nah ini ayat berikutnya. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu alaikum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ya qaumi, kata Nabi Musa, hai kaumku Bani Israel, udkhulul arda al-muqaddasah. Masuklah kalian ke Palestina, Ardul Muqaddasah. Disebutnya Baitul Maqdis kalau sekarang itu ya, atau Quds ya. Memang sejak dulu sudah disebut Quds, Baitul Maqdis. Quran bilang Ardul Muqaddasah, sama aja itu Pak. Bumi yang suci. Kenapa kok Palestina disebutnya bumi yang suci? Ya di situ karena memang ada rumah Allah. Sama kayak kita bilang tanah haram, di situ ada rumah Allah. Gitu kan ya. Nah, rumah Allahnya yaitu Masjid Baitul Maqdis. Di situ tempat ibadahnya para nabi dan umat-umat yang soleh. Di situ juga banyak kubur para nabi, maka disebutnya Baitul Maqdis atau Ardul Muqaddasah.
Perintah ini di mana baik orang-orang Yahudi atau Bani Israel disuruh masuk ke Palestina adalah perintah sesudah mereka menyeberangi laut apa namanya? Merah, begitu lepas dari kejaran Firaun, suruh lewat. Allati kataballahu lakum, yang Allah sudah tetapkan bahwa Palestina ardul muqaddasah itu buat kalian. Ayat ini juga jadi dalil Yahudi sekarang. Padahal ini konteksnya cerita flashback zaman dulu. Ini klaim-klaim begini. Lah makanya kalau sudah bicara klaim saring klaim susah. Ini tanah ini punya engkong gua, tahun kapan? Kan begitu kan susah. Nah, yang terjadi begitu sekarang. Kalau kita mau jujur emang susah kalau kita bicara klaim-klaiman begitu. Ditarik zaman dulu banget ya, yang punya mungkin bukan Yahudi, juga bukan Arab, gitu kan? Palestina itu. Ya intinya ya semua tanah, semua bumi milik Allah. Adapun kemudian bagaimana kepemilikannya, lah kita harus tarik pada masa yang paling dekat gitu. Jangan ditarik ke masa zaman Nabi Musa. Dia bilang nih Baitul Maqdis punya kita orang Yahudi. Itu zaman Nabi Musa di Quran juga udah jauh banget. Cari yang paling dekat. Nah, kalau paling dekat tentu klaim orang Arab. Ini bukan orang Indonesia ada, kita kan yang ribut kan orang Arab sana ya. Klaim paling dekat itu dulu sebelum perang tahun 42 atau 40 berapa itu ya, 46 ya. Itu ya paling dekat itu yang berkuasa adalah Turki Utsmani. Cuman memang gara-gara kalah perang ya susah. Turki Utsmani bloknya blok mana tuh? Jerman sama mana? Jepang. Kalah sama siapa namanya? Sekutu. Ya udah. Jadi bancakan. Bancakan. Nah disitulah kalau kita mau berapa itu kalau di dunia internasional apa namanya? Kalau kita mau rame rapatin, istilahnya apa tuh? Nah, kalau disidangkan itu di PBB sengketanya, ya di situ. Jadi ayat ini hadirin kita bicara tentang zaman dulu. Kita juga bilang, hikmahnya apa kita baca ayat ini? Ayat ini itu sebenarnya menjelaskan bahwa Bani Israel orangnya susah. Sudah dikasih sama Allah suruh nempatin Palestina, nggak mau. Kata Allah, wala tartaddu ala adbarikum. Jangan pernah kamu berbalik ke belakang, artinya takut sama musuh hanya karena waktu itu di Palestina pada saat Allah memerintahkan suruh ke Palestina sedang dikuasai oleh orang-orang Kan'an. Dia nggak mau. Fatangqalibu khasirin, sehingga kalian menjadi orang yang rugi. Saudara hadirin, para sejarawan sepakat bahwa ketika Allah memerintahkan para ahli tafsir juga agar Yahudi atau Bani Israel masuk ke Palestina, waktu itu Palestina sedang dikuasai oleh apa namanya? Orang-orang Kan'an. Kan'an itu kan anaknya Nabi apa namanya? Nuh, maksudnya keturunan Kan'an gitu loh maksudnya. Keturunan Kan'an. Nah, mereka nggak mau. Dia maunya masuk itu enak, tidak perlu pakai apa bahasa anak muda sekarang effort, apa namanya, nggak perlu pakai usaha, maunya datang udah enak. Kalau ibarat orang itu ya suruh transmigrasi babat alas apa namanya, nggak mau, maunya kalau suruh pindah transmigrasi, mana rumahnya, mana tanahnya, mana sawahnya, mana mesinnya, mana duitnya, mana sapinya. Lah enak amat loh. Ini Indonesia bukan negara kaya, kan gitu kira-kira. Nah itu awalnya gitu. Mereka nggak mau. Nah ayat ini sebenarnya kalau dijadikan dalil oleh mereka bahwa Baitul Maqdis milik mereka, menurut klaim mereka, justru sebenarnya ayat ini menjadi dalil untuk
mengatakan mereka tidak pernah berhak atas Palestina. Lu dulu dikasih nggak mau. Apa namanya? Nggak mau. Wa hadza dalilun akhar 'ala imtina'ihim 'anid dukhul, kata para ulama. Justru ayat ini menjadi dalil mereka nggak mau masuk situ. Ya. Apa jawab mereka ketika suruh masuk ke Palestina? Apa kata orang Bani Israel? Ayat berikutnya itu. Ayat 22. Qalu ya Musa, berkata mereka Bani Israel, wahai Nabi Musa, inna fiha qauman jabbarin. Di sana ada kaum yang angkara murka, kuat dan kejam, orang Kan'an. Memang orang Kan'an pada masa itu mereka sudah terlatih berperang. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak akan pernah masuk ke dalam kota Palestina kalau masih ada orang Kan'an. Kalau dia masih di sana nggak mau kita. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Tapi kalau mereka sudah keluar dari Palestina baru kita masuk. Wah, bantah berarti. Suruh perang nggak mau. Dalam ayat lain malah mereka tuh bilang sama Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Dalam surah lain, Nabi Musa, yang berangkat engkau saja sama Tuhan berdua. Lalu kurang ajar itu katanya. Inna hahuna qaidun, kami di sini diam aja lah, cicing wae. Bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata tidak semua Bani Israel, orang Yahudi jelek. Nah, ini menarik. Kalau kita memotret Al-Quran, itu Quran sesungguhnya juga menggambarkan Yahudi baik pada masa dulu termasuk sekarang menurut saya. Kita itu tidak bisa mengeneralisir satu kelompok manusia, gitu. Satu entitas manusia. Maaf. Kalau nggak senang sama Yahudi, tidak berarti semua Yahudi jelek, gitu. Paham nggak ya? Kalau nggak senang sama Bani Israel, nggak semua Bani Israel itu. Jangan karena pengalaman kecil kita bertemu seseorang dari suku tertentu, lalu kemudian kita generalisir kalau orang sono jelek semua. Nah, itu berarti orang yang berpandangan semacam itu berarti dia tidak tidak berpendidikan atau tidak memiliki intelektual yang baik. Orang yang berpendidikan, memiliki intelektual yang baik, dia bisa membedakan manusia, ya. Walaupun mungkin satu kelompok punya sifat secara umum, tapi manusia dalam kelompok itu pasti ada yang baik. Gitu lah. Bahkan jangankan satu kelompok, orang jelek aja satu orang masih punya sifat baik juga. Bajingan, tengik, perampok, masih punya sifat baik nggak kira-kira? Ada. Ya, apalagi kalau kita bicara, maaf, secara umum satu suku atau satu ras gitu ya. Itu. Jangan nggak senang sama orang Sunda, orang Jawa bilang jangan kawin sama orang Sunda, kata orang Jawa. Orang Sunda mau pelit, katanya. Teh aja nggak dikasih gula. Ya gitu kan. Contoh-contoh kecil. Nah, Bani Israel sama. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim madkhulu 'alaihimul bab. Berkatalah dua orang. Dua orang ini ada yang mengatakan nabi atau pemimpin dari Bani Israel yang 12. Dia kan 12 keturunan. Nah, yang pertama namanya Yusha, yang kedua Kalib. Yusha nanti menjadi nabi sesudah atau diangkat jadi nabi sesudah Nabi Musa dan Nabi Harun wafat. Ya. Yusha ini ya Yusha bin Nun itu yang nemenin Nabi Musa waktu nyari orang yang namanya Nabi Khidir. Nah, terus kata dua orang ini, alladzina yakhafuna an'amallah, yang mereka
memiliki rasa takut atau bertakwa karena mereka sudah merasakan nikmat Allah. Dua orang pemimpin ini bilang, udkhulu alaihimul bab. Weh, Bani Israel, jangan nolak dulu. Kita kalau diperintahkan Allah suruh ke Palestina, ayo kita berangkat. Jangan takut, belum apa-apa udah takut. Perang belum, udah takut. Fa idza dakhaltumuhu, kalau kalian mau berangkat ke Palestina, kata Yusha bin Nun, kata Kalib bin Yufana, fa innakum ghalibun, kalian pasti menang. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan. Apa-apa itu kalau Allah yang memerintahkan, pasti ditolong Allah. Ini perintah Allah. Itu sama, saudara, ketika Nabi kan dari Madinah sebelum Fathu Makkah itu kan sempat mau umroh ya, mau haji, dicegat kan gitu kan, gak boleh masuk. Padahal jumlahnya udah banyak itu. Kalau perang menang, andai kata perang menang sebenarnya, ngotot-ngototan, ada yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Di situ Nabi dapat wahyu, ya udah ikutin aja. Gak boleh masuk, suruh balik, baru boleh masuk nanti tahun sekian. Ngikut. Umar bin Khattab awalnya protes. Ya Rasulullah, kenapa kita suruh balik nurut? Kata gitu. Udah jauh-jauh dari Madinah mau ke Mekah. 400 kilo dilalui. Kita suruh balik nurut. Kata. Bukankah kita alal haq? Kita dalam kebenaran. Iya, benar. Nah, kenapa kita suruh balik? Abu Bakar yang bilang, Umar, dia itu Nabi, pasti ditolong Allah. Pasti ada perintah Allah. Luluh Umar bin Khattab, maklum. Umar bin Khattab kan terkenal laga apa namanya? Galak, bukan emosional. Ya emosional gitu ya, galak itulah. Bener Pak. Berikutnya ketika masuk dia menang. Sama kayak perang Badar. Karena itu perintah Allah suruh perang. Walaupun jumlah umat Islam dikit, karena itu perintah Allah, pasti ditolong menang. Nah inilah yang dikatakan oleh Nabi Yusha atau Yusha bin Nun. Waktu itu belum jadi Nabi. Ayo kita masuk Palestina aja. Kalau Allah sudah memerintahkan, kalau kita ke sana walaupun orang Kan'an itu katanya badannya gede-gede, gagah-gagah, senjatanya hebat, kita pasti menang. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah kalian bertawakal. Nah, ini luar biasa. Jadi sejarah itu akan mencatat akan ada selalu orang-orang yang baik di tengah orang-orang yang gak benar. Disuruh masuk masih nggak mau Bani Israel. Pada ayat berikutnya dia bilang, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha madamu fiha abadan madamu fiha. Bani Israel bilang, wahai Nabi Musa, kita tetap tidak akan ke Palestina selama orang Kan'an masih ada di sana. Fadhhab anta, kalau ngotot mau ke sana, silahkan panjenengan yang berangkat. Waduh, ngomong panjenengan begitu. Silahkan panjenengan mawon Nabi Musa yang berangkat menuju Palestina perang warabbuka bersama Tuhanmu. Lah kan kurang ajar itu. Faqatila, silahkan berperang engkau hai Nabi Musa dengan Tuhanmu. Inna hahuna qaidun, kami di sini cicing wae. Itu keluar itu bahasa Kuningan nggak begitu amat ya. Kami di sini diem saja, duduk aja. Rupanya nggak mau Pak, tetap. Nah, Nabi Musa udah nyuruh mereka susah. Nabi Musa kembali berdoa pada Allah. Qala inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Nabi Musa
biar Nabi tetap manusia. Nabi Musa ketika ngatur umatnya susah, nyuruh umatnya susah, dikembalikan kepada Allah, Pak. Begitulah memang kita. Hidup gitu, Pak. Kalau kita ini dikasih Allah umat kita ya anak sama istri, gitu ya. Cucu. Kalau jadi ketua masjid, umatnya ya jamaah. Kalau jadi ketua RT, Pak RT, umatnya ya warga. Kalau kira-kira susah ngatur anak, istri, ngatur warga, ngatur jamaah, ya udah kembalikan kepada Sang Maha Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa begitu. Qala Rabbi, ya Allah, ini diriku, sesungguhnya diriku, kata Nabi Musa. La amliku illa nafsi. Ternyata ya saya ini tidak memiliki, menguasai apa-apa kecuali diri saya, wa akhi, dan cuman saudaraku Harun ini. Bani Israel susah. Saya ya kebetulan nabi, Harun juga nabi, ya nurut. Fafruq bainana, maka pisahkanlah ya Allah bainana, antara kami, wa bainal qaumil fasiqin, dan antara orang-orang yang fasik dari Bani Israel. Apa maknanya? Saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, menurut para ahli tafsir, Nabi Musa itu walaupun Yusha dan Kalib, dia punya pengikut. Dari 12 orang itu, 12 pemimpin suku lah kalau kata kita gitu ya, marga lah gitu ya, itu 2 mau ikut berangkat. Tapi tetap Nabi Musa nggak yakin. Kalau nggak berangkat semua susah. Kalau berangkat semua insya Allah menang. Banyak para sejarawan, ahli tafsir menulis pada masa Nabi Musa ini disuruh masuk atau diperintahkan masuk Allah kemana tadi? Palestina. Jumlahnya 600.000, Pak. 600.000 berarti kalau dibagi 12 rata-rata satu kelompok atau satu marga itu berarti berapa? 50.000 kan? Kuat. Nah kalau cuma 2 kali 50 cuma 100.000. 100.000 loh, belum anak-anaknya, bininya. Nah susah. Katakan tentaranya itu dari 100.000 50.000 atau kurang. Lawan itu susah. Tapi kalau 600.000, katakan ambil separuhnya, itu pasukan. Termasuk anak-anak kecil, berarti kan masih ada berapa? 250 menang. Tapi begitu Yusha cuma 2 orang, wah 50.000 berat. Akhirnya Nabi Musa nyerah. Nyerah dalam arti Nabi Musa tidak yakin untuk bisa berangkat karena jumlahnya yang sedikit. Nah, tapi inilah memang sejarah. Inilah sejarah mencatat mereka tidak pernah berangkat pada masa Nabi Musa, tapi nanti pada akhirnya Bani Israel masuk pada masa yang lain. Sebab nanti pada ayat terakhir ini Allah berfirman, qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Qala, Allah berfirman, fa innaha muharramatun, kalau kalian tidak mau berangkat menuju Palestina, maka Palestina diharamkan bagi kalian, alaihim, bagi Bani Israel, kata Allah. Allah berfirman pada Nabi Musa, hai Musa, Palestina, Baitul Maqdis diharamkan dimasuki, ya, diharamkan maksudnya terlarang, yang nggak bisa dikuasai selama 40 tahun. Artinya Allah tidak mau memberi perintah lagi, selama 40 tahun didiemin. Ya sudah, dan itu didiemin bukan Allah mutung. Jangan pernah keluar kata-kata apa Allah mutung gitu. Kurang ajar lo, Allah mutung kali ya gitu ya. Yang tepat Allah menghukum,
menghukum Bani Israel selama 40 tahun, dia nggak bisa ke sono, tidak ada perintah lagi. Arba'ina sanah, 40 tahun. Dia apain dihukum 40 tahun pada masa itu Bani Israel? Nah, Allah menghukum di sini disebut hukumannya. Yatihuna fil ardi. Mereka mengembara, hidup nomaden itu. Fil ardi, selama 40 tahun mengembara di bumi, ya. Buminya itu bumi yang tandus. Nggak jelas ini, nggak ada rumah, nggak bikin rumah, nggak apa, bingung. Kalau siang berharap ada matahari, kalau kepanasan, kalau malam begitu juga, sengsara lah itu. Dan itu sama anak-anak sama istrinya begitu. Cuma kalau makanan sama Allah masih dikasih dari langit, namanya manna dan salwa, itu loh, ya kan? Ya, kalau Baitul Maqdis daerahnya subur. Andai kata Bani Israel mau ke Baitul Maqdis, saya udah pernah ke sana. Ya Allah, indah Baitul Maqdis. Taman-tamannya. Pas saya ke sana pas lagi ya baguslah cuaca. Kalau nggak percaya, ayo saya temenin sampai. Iya. Ya, moga-moga cepat pandemi. Orang kalau udah pernah haji, umroh, yang mesti dia datangi agak maksain ya Baitul Maqdis. Selain itu enggak lah. Kalau Baitul Maqdis karena ada perintahnya. Di sana biasanya kita masuk 4 hari, tapi nikmat gitu. Ya karena sesuatu itu kan kalau kita datangi butuh effort atau butuh usaha yang luar biasa, itu nikmat rasanya. Nah, saudara, ya kadang-kadang waktu saya berangkat ke sana itu yang lucu. Ada bapak, ibu, anak. Bapaknya masuk, ibu sama anaknya nggak masuk. Bapaknya mau keluar lagi. Kalau gitu saya udah masuk Palestina, saya di Mesir aja nggak bisa. Kalau udah masuk nggak bisa keluar. Akhirnya anak istrinya dibawa sama travel nunggu di Yordania. Nggak tahu gimana ceritanya. Tergantung amal soleh apa gimana. Oh iya, mirip. Tapi Palestina lebih indah secara cuman dia nggak punya laut. Kalau Lebanon kan punya laut. Cuman Lebanon lagi kacau ini kan, lagi kacau. Nah, 40 tahun mereka mengembara nggak jelas kayak tadi, nggak ada rumah, ya segitu-gitu aja tidur, masya Allah. 40 tahun. Kalau bahasa sekarangnya 40 tahun ngontrak, Pak. Ini kalau ditafsirkan secara kontekstual, ternyata punya rumah itu nikmat. Tidak nomaden, kan nomaden kalau zaman sekarang diartikannya kontraktor ya kan. Kontrak sono, kontrak sini, alhamdulillah. Nah, makanya ada orang guyon, lu ngontrak, lu kayak Bani Israel aja lu ngontrak. Nah, punya rumah itu nikmat. Ada tempat bernaung, ya biar kecil gitu kan. Apalagi gede. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin, kata Allah, maka engkau tak perlu bersedih pada orang yang fasik. Artinya Nabi Musa juga akhirnya menemani mereka. Cuman Nabi Musa tak sampai 40 tahun. Dalam beberapa penjelasan sejarah, pada saat masa 40 tahun itu yang meninggal duluan adalah Nabi Harun. Nabi Harun meninggalnya ya di tanah Teh itu, di tanah pengembaraan. Tanah Teh itu luasnya gitu kurang lebih ya 100 km persegian lebih atau 120 km persegi. Segitu aja tuh. Kalau 120 km persegi berarti kayak apa itu? Jakarta berapa? 40 ya? 3 kali Jakarta. Luas kan berarti kan? Nah, saya Pak itu pernah dari Mesir ya, saya ke Palestina itu melewati Mesir. Saya bayangin waktu saya lewat itu, saya ingat ayat ini. Oh ya, ini nih berarti jangan-jangan yang disebut Taih. Taih itu ya tanah lapang, penduduknya nggak ada, pohon.
Bahkan di Bukit Turisina itu ada kota kecil ya. Cuman karena itu tempat penziarahan, sekarang ada penduduk, ada hotel-hotel. Tapi suasananya tetap saja dalam tanda kutip sepi. Kalau bukan karena itu tempat ziarah tiga agama, jadi Bukit Turisina itu Yahudi datang, Islam datang, Kristen datang. Sama kayak Palestina sekarang, Yahudi ke situ, Islam ke situ, Kristen juga ke situ. Karena ini ya karena sederhana ya, itu kan satu tempat di situ Nabi Ibrahim ada, kemudian Nabi Musa ada, ya, dan tiga agama ini ya punya ikatan apa namanya yang kuat ya, karena punya hubungan ya apa namanya pada masing-masing ya, ini punya hubungan yang kuat pada masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, ini apa namanya ceritanya. Jadi Nabi Harun wafat duluan, baru Nabi Musa. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun tidak pernah masuk kemana namanya Palestina. Ini menurut para sejarawan. Nah, nanti yang membawa masuk akhirnya Nabi Yusa juga. Ya, yang membawa masuk adalah Nabi Yusa. Dalam sejarah ya, Nabi Yusa ketika umur 40 tahun beliau diangkat, akhirnya sudah diangkat jadi nabi maksud saya, oleh Allah diperintahkan memimpin karena Nabi Harun dan Nabi Musa sudah wafat, baru berangkat. Nah, itu cerita tentang Bani Israel, Palestina ya, dan bagaimana mereka selama 40 tahun mengembara di Taif. Luar biasa ini sejarah yang menurut saya cukup lengkap ya. Moga-moga bisa diserap ini cerita. Sampai di sini kalau ada pertanyaan saya silahkan. Pas ya. Ini bersatu jam ya. Ini ngaji dongeng ya enak ya. Ngaji isinya dongeng ya enak. Isinya cerita itu paling enak. 2 jam juga nggak kerasa. Habis ini dongeng lagi, dongeng Qabil Habil ini bisa diceritakan. Ya Allah. Ya, jadi kalau kita baca terjemahnya doang, mungkin kita nggak sampai ada tadi ya lengkap kayak gitu penjelasan tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, wa zidna 'ilman wa yaqina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. La taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.